I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start, cause how you do anything is... Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten di Elite Review. Nah, buat teman-teman semua yang request nih kemarin, karena kita kemarin ngebahas si motor NSR SP, ada beberapa orang yang request juga, Bang, motor CBR ya dong di review gitu. Ya udah nih, kita kabulin si CBR 600 RR ini akan kita review tipis-tipis karena memang motornya juga belum lama gue pakai, jadinya baru ada beberapa parts yang aftermarket yang nempel di motor ini. Nah, buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, jangan lupa tetap support kita dengan cara subscribe, like, share, sama komennya gitu. Kira-kira mau apa lagi yang kita review? Nih, kita akan mengikuti kemauan dari teman-teman semua kalau kita bisa gitu. Jadi langsung kita mulai aja review si CBR 600 RR ini. Nah, buat teman-teman semua yang tahu nih, mungkin follow Instagramnya di Elite Indonesia, ngikutin YouTube Indonesia, ataupun ngikutin Instagram pribadi gue. Kalian tahu kalau ini adalah motor 600cc kedua gue. Yang pertama itu adalah ZX6R tahun 2012. Nah, ini kebetulan unitnya adalah CBR 600RR tahun 2013, teman-teman. Sedikit banyak berubah dari feel gue dalam saat nyobain ini dibandingkan dengan ZX600R gua yang sebelumnya. Mungkin banyak banget orang yang mikir ataupun yang nyobain motor ini. Kemarin gua ngobrol sama Mas Raka dari Jakarta Road, motor ini tuh adalah motor yang bisa dibilang motor kentang kalau nggak dia ngomongnya, karena powernya nggak sebesar si 600R. Tapi surprisingly bener juga, karena gue udah nonton di review-review sebelumnya, ini motor ini adalah motor yang handlingnya paling enak. Jadi menurut gue motor ini termaafkan gitu kalau powernya nggak begitu gede, karena pun gue juga tidak akan ngebut-ngebut sampai pol gitu ya teman-teman ya. Jadi motor ini tuh sangat enak dikendarainya. Gue sama sekali tidak pegel. Ya ngomongin nggak pegel pasti ada pegel ya, tapi kalau dibandingin sama si 600 ZX600R itu riding feelingnya sangat berbeda. Ini motor sangat amat friendly buat gue. Dari mulai berkendaranya, dari mulai panasnya, semua segala macam, karena hawa panasnya itu dialiri dari kiri, dari fan sebelah sini, jadinya buat ke badan tuh nggak begitu panas. Jadi gue sangat enjoy naik motor ini. Jadi bener, motor ini memang kalau banyak orang dibikin untuk daily, karena di 600R gue yang sebelumnya itu ZX600R itu tidak ada bar bensin. Di sini tuh ada teman-teman bar bensinnya. Jadi kayak kalau yang ZX600R itu ZX6R itu hanya bisa dapat warning kalau bensinnya udah mau habis. Kalau ini kita ada bar bensinnya nih, jadi kalau kalian mau jalan jauh, mau touring, semua segala macam naik motor ini tuh kalian nggak perlu khawatir buat ngira-ngira, oh cocok tangki nih, kecek, bensin udah berapa ya? Nah, karena ada bar bensinnya gitu. Sama riding positionnya sih gue sangat suka sih, tidak panas, oke banget lah, nggak pegel, nggak panas, sip lah pokoknya. Terus untuk handlingnya, untuk belok-beloknya pun gue ngerasa lebih enak, karena ini kan kemarin juga sebenarnya nggak bisa, karena kemarin gue udah ganti shock breaker belakang juga, ini belum ganti, masih standar pun masih menurut gue masih enak ini gitu. Jadi gue juga menunggu saat gue bisa ganti shock breaker belakang untuk mengimprove dari handling yang udah enak dari si CBR 600RR ini gitu. Sama kalau untuk body teman-teman udah pasti ya, karena pabrikan, karena gue suka banget sama Honda, jadi memang pilihan gue akan ke Honda pertama kali. Kemarin kenapa ke Kawasaki, karena budgetnya menyesuaikan gitu. Jadi yang itu dijual, gue tambahin. Habis itu gue beli si 600RR ini yang memang jadi impian gue saat gue punya si ZX6R gitu. Untuk bodinya ini yang Repsol Edition teman-teman. Dia ada dua special edition, yaitu HRC sama yang Repsol. Kenapa gue beli Repsol? Kalian tahu juga lah ya, karena si SP gue Repsol segala macam. Jadi memang gue suka banget sama livery Honda dan Repsol ini gitu. Jadi gue pilih si CBR 600RR yang berlivery Repsol. Bedanya, correct me if I'm wrong ya teman-teman ya, bedanya dari si CBR 600RR yang Repsol ataupun yang, kan warnanya dia ada 4 kalau nggak salah, Repsol, HRC, merah polos, dan hitam polos. Bedanya itu ada di arem. Repsol ini aremnya itu polis teman-teman. Sama kayaknya bahannya semuanya aluminium, tapi kalau yang Repsol itu polis teman-teman, si arem belakangnya. Itu perbedaan kalau gua ngelihat dari browsing dari si edisi Repsol dan edisi yang biasanya gitu.
Untuk bodi sendiri ini gue ada beberapa pergantian teman-teman, karena kayak cover sebelah sini itu udah di karbon, terus cover knalpot ini untuk heat shieldnya untuk bagian luarnya itu udah di karbon juga, hager belakang udah di karbon, cover rantai sebelah sini juga udah di karbon gitu. Jadi memang motor ini kan semi balap ya, semi racing gitu ya. Jadi karbon tuh menurut gue lebih cocok dipasang di motor ini gitu. Terus untuk kemarin ada stiker di sini udah kita kelet, kita balikin lagi ke originalnya, dibantu sama teman-teman dari Square Project. Mas Junis terima kasih, kemarin udah metacap motor ini jadi cileng lagi. Terus untuk bodi belakang juga kita pakai single seatnya, OEM-nya Honda, ada dengan lambang CBR di sininya. Joknya kita copot. Full step kenapa nggak dicopot? Karena gue pengen nyobain istri gue duduk di belakang. Sekali gue cobain, dia kapok, dia pegel, gue juga pegel. Jadi kayaknya kalau bini gue diajak lagi, dia ngomong mendingan naik X-Max saja dibanding naik ginian. Jadi ya udah. Nanti karena full stepnya juga menarik teman-teman, karena full step belakang ini menyatu dengan bracket buat dudukan si minyak rem belakang. Jadi kalau gue mesti ganti si copot ini, kan mungkin teman-teman nanya kenapa pakai single seat tapi kok full step belakang nggak dicabut? Karena ada ininya juga teman-teman buat bracket ini. Jadi kalau gue mesti copot ini, gue harus beli selang rem yang HRC gitu ya, tapi nantilah, gue masih suka dengan si full stepnya biar istri gue mungkin mudah-mudahan mau lagi ya naik di belakang ya gitu. Terus bodinya untuk windshield depan itu juga gue udah ganti karena gue concern dengan penampakan depannya kemarin kurang bagus kalau pakai windshield standarnya, jadi gue ganti pakai MRA made in Jerman. Windshieldnya menurut gue, karena windshieldnya kecil banget teman-teman, jadi bentuknya harus cakep. Salah satu yang paling cakep ini adalah MRA. Gue kemarin dapat dari Mas Kobeni dari One Tree, dapat si windshieldnya. Terus kalau dari body tuh nggak begitu banyak perubahannya, cuma itu doang. Karena gue juga browsing untuk parts si CBR ini memang sangat terbatas ya untuk bodinya gitu. Mungkin ada body race-nya, tapi kan karena kita untuk harian jadi tidak pakai body race-nya. Terus ini ada mirror blanking. Mungkin teman-teman pada nanya, kenapa sih mas nggak pernah pakai spion motornya gitu. Ya mohon maaf ya teman-teman ya, saya suka banget lagi motor nggak pakai spion, jadi motor saya nggak ada yang pakai spion gitu. Terus yang lucu lagi nih dari besi body CBR 600R ini teman-teman, tangkinya plastik. Bukan tangkinya plastik, tapi memang Honda mendesain tangki ini covernya plastik. Jadi ini bukan cover, memang untuk CBR ini mungkin kalau misalnya kita ganti body ya teman-teman ya, depannya itu dapat cover plastik. Jadi plastik nih, bukan langsung tangki. Kalau ZX-6R langsung tangki dicat. Ini enggak. Gue belum coba buka untuk dalamnya. Mungkin dalam tangkinya plain. Jadi kalau kalian mau ganti body hanya ganti covernya aja. Itu lebih memudahkan. Jadi kalian nggak usah lagi ngecat tangki. Tinggal ganti aja nih cover plastik atasnya. Gitu. Terus kayak ini buat kaki ya, buat jagaan kaki supaya nggak licin. Itu juga udah ganti. Terus ini buat apa ya namanya? Tank pad. Oke, tank padnya pakai Haris, modelnya karbon juga, jadi senada ya teman-teman dengan perintilan karbon lainnya gitu. Nah itu dari body teman-teman. Kita masuk sekarang ke apa dulu nih? Kaki ya? Kaki. Oke, kaki. Saya ganti velgnya pakai OZ Racing gas RSA. Gue lupa lebarnya berapa. Ring 17 rata. Tapi yang menariknya adalah velg ini bukan buat CBR 600 teman-teman. Jadi memang gue kemarin hunting untuk CBR 600 susah banget dicarinya. Gue harus order baru, terus juga yang lumayan lama dan lumayan mahal gitu. Jadi gue hunting, akhirnya dapetnya punya ZX-6R teman-teman. Ternyata bisa kita pakein di CBR 600 untuk pakai adaptor. Jadi depannya tuh gue pakai adaptor, belakangnya pun pakai adaptor untuk si gearnya. Depannya untuk velg ketemu disc, belakangnya untuk gear. Nah, ini velgnya jadi kemarin di PNP-in sama Mas Maman dari Maman Garage di Jakarta Timur. Terima kasih Mas Maman udah ngebantuin gue nih. Akhirnya motor ini bisa pakai si OZ Racing gas RSA ini. Terus bannya pakai Diablo Super Corsa SC2. Depan 120/70, belakangnya 180/55 17. Kemarin gue pakai Badleg S22 teman-teman. Saat pakai si Super Corsa ini di motor sports bike ini sih memang
ciamik ya, dari mulai bentuknya, lebarnya, tapaknya, sidewallnya. Menurut gue nih ban ini salah satu ban yang terbaik lah. Terus gue juga merasanya handling dari motor ini juga berubah. Jadi ngomongin masalah ganti velg tuh merubah apa aja sih selain merubah penampilan? Penampilan pasti sangat amat berubah teman-teman. Tadinya velgnya jari-jari dua akar-akar gitu menjadi velg palang 6 yang menurut gue lebih solid dan jadi racing banget gitu ya. Dengan ban yang gue ganti, velg yang gue ganti, handlingnya pun berubah teman-teman. Percaya nggak percaya, gue ngerasain motor ini lebih enteng karena velgnya juga enteng. Sama bannya ya, karena si bentuk bannya berbeda, jadi gue juga feelingnya juga agak berbeda nih saat ganti ban Diablo Super Corsa ini. Motornya tuh lebih enak buat diajak nikung, biarpun gue nggak berani nikung terlalu ekstrim. Jadi gue ngerasa kayak motor gue kayak mau ngajaknya ke bawah terus nih gitu. Menurut gue sampai sekarang gue masih suka banget dengan warna hitam ini. Satu, karena nggak pasaran teman-teman, karena beberapa CBR 600 yang pakai OZ itu semuanya warnanya orange gitu. Jadi motornya tetap bisa dibilang punya karakter sendiri. Sama gue suka banget aura galaknya yang tadinya motor ini tuh manis ya, cakep gitu. Jadi saat dipakai OZ warna hitam ini garangnya keluar gitu. Terus untuk kaki-kaki depan juga untuk disc brake gue ganti pakai yang floating. Kalian bisa denger nih, bergerak dia. Apa itu floating? Correct me if I'm wrong lagi. Jadi floating itu kan bergerak disc brake-nya ke kanan ke kiri dan jadi bisa menyesuaikan si kampas remnya. Jadi kampas remnya termakannya akan lebih rata. Tidak ada kampas rem yang termakan setengah-setengah karena kampas si disc-nya itu fix gitu. Jadi ini bisa menekan ke kanan, ke kiri ataupun ke kanan gitu teman-teman. Jadi bisa menyesuaikan. Jadi kampasnya akan habisnya lebih sempurna kalau ngomongnya. Kanan kiri gue ganti. Ini gue pakein spacernya, adaptornya itu pakai punya Z900, jadi gue harus ganti discnya pakai Z900, yang dimana ukuran 320 mm, teman-teman. Jadi ini discnya ukuran 320 meter, floating gitu. Terus sama untuk kalipernya gue ganti Brembo M4 yang hitam. Kenapa yang hitam? Padahal kan, Mas, kenapa yang hitam? Kan kalau Brembo itu deket dengan warna silver. Tapi saat gue ganti warna hitam, kenapa gue suka? Karena seamless aja teman-teman. Merah buat nyambung ke sini, hitam buat nyambung ke velg. Jadi menurut gue tidak banyak warna untuk di bawahnya. Jadi gue putuskan untuk ganti Brembo M4 yang Black Edition. Terus untuk selang rem udah ganti semua, pakai hel karbon. Lagi-lagi tidak ada warnanya, gitu ya teman-teman. Jadi balik lagi ke seamlessnya itu tadi. Nah itu untuk bagian depan teman-teman. Kalau untuk bagian belakangnya ada perubahan juga nih. Tetap ada penyesuaian dari adaptornya untuk ke gearnya. Gearnya sekarang gue pakai Super Sprox, ukurannya 45, yang dimana CBR itu agak kecil ya, gear belakangnya 41 teman-teman. Jadi gue ganti 45 supaya power bawahnya lebih enak, lebih ngisi gitu. Pakai Super Sprox hitam lagi, lagi-lagi supaya tidak terlalu banyak warna di dalam kaki-kakinya ini. Untuk bautnya memang belum gue ganti, bautnya masih pakai gold. Terus rantainya pun kita udah ganti karena ngomongin masalah gear yang lebih besar kan berarti butuh rantai yang lebih panjang, yang dimana rantai gue udah cukup ya Pak, udah pas nih dengan gear yang 41. Udah gitu gara-gara mungkin umur ya teman-teman ya, rantainya gue udah mulai ngecrek banget, udah mulai berisik, jadi udahlah sekalian aja gue ganti pakai EK Chain. EK Chain-nya warnanya memang agak berwarna ya teman-teman ya, karena sama ini nih. Jadi gue memang ada mix and match gitu teman-teman. Jadi ini EK Chain dengan warna bisa dibilang sedikit merah atau orange ya gitu. Dan memang kebetulan memang warna itu aja yang ready jadi dibanding nggak jadi. Ya udah pasang aja deh itu. Tapi turnout lumayan nice lah menurut gue suka lah gitu dengan kaki-kaki ini gitu. Terus untuk kaki-kaki itu aja yang gue ganti. Si shock breaker depan pun belum gue apa-apain. Dengan keadaan yang sekarang gue masih ngeliat kalau di sini tuh belum ada oli, berarti belum ada bocoran. Silnya masih bagus, bandingan juga masih oke, shock breaker belakang juga masih oke. Jadi belum gua upgrade juga karena juga duitnya kebetulan masih terbatas teman-teman, karena shock ini mahal. Jadi nanti lah mudah-mudahan dapat rezeki kita bisa upgrade si shock belakangnya gitu. Terus kalau untuk bagian bawahnya lagi nih, footstep juga udah gua ganti. Footstep kebetulan motor ini pilihannya sangat sedikit teman-teman untuk footstep underbone atau footstep dia ngomongnya foot rest. Oh, apa ya? Pokoknya ini deh, si footstep racing ini nih sangat terbatas pilihannya. Yang banyak banget orang pakai itu ada Lightech. Mahal ya, lumayan Lightech ya.
footstepnya. Nah, gue dapat ini Rizoma. Rizoma juga oke, Itali juga, desainnya juga oke. Nah, kebetulan teman-teman semua yang paling nanya, loh Mas, kalau Rizoma si footpack-nya itu kok gini? Nah, Rizoma yang gue beli ini kan second teman-teman, gue dapetnya second. Jadi gue mengarah ke Mas Juju, nggak perlu barang-barang yang baru-baru juga. Kalau dapat barang second ya kenapa enggak gitu. Jadi gue beli barang second ini. Nah, si footpack kayak itu udah jelek, belum gue powder coat nih karena mungkin kegesek-gesek sama kaki. Jadinya gue ganti pakai punya Taiga. Jadi gue beli Taiga footpack-nya karena bentuknya silver aluminium gini yang menurut gue cocok ketemu sama si armnya. Jadi si footpack-nya gue ganti Taiga, tapi si footstep-nya itu pakai punya si Rizoma memang bolt-on atau PNP untuk si CBR 600 RR gitu. Kalau footstep itu ganti. Terus kalau yang menarik dari si Rizoma ini juga ada banyak banget setelan untuk adjustable-nya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang tinggi berapapun ini bisa, atau posisi riding-nya mau nyamannya kayak gimana, ini bisa disesuaikan teman-teman. Jadi bisa maju, bisa naik, bisa mundur gitu. Jadi ini gue setel ke paling mundur, terus di tengah bautnya. Itu menurut gue yang paling enak buat gue. Kemarin bekas orangnya itu agak maju, gue agak nekuk dan agak pegel. Saat gue ganti dengan posisi ini jadinya gue lebih nyaman gitu untuk buka kakinya saat gue belok. Asik, gila ya pro banget. Enggak buat biar nggak pegel aja teman-teman. Kalau untuk buat kaki buat ngebelok gitu kayaknya gue juga belum segitu pronya gitu. Jadi agak takut jatuh, takut korengan, sama takut price tag-nya kalau kenapa-napa. Jadi mendingan pelan-pelan lah, nyantai-nyantai aja gitu ya. Gitu. Itu Rizoma. Terus kalau untuk safety guard-nya itu axle slider depan gue pakai RNG, untuk axle slider belakang pakai Evotech, terus untuk pedoknya itu pakai RNG, untuk engine covernya pakai GB Racing, untuk frame slidernya pakai RNG, sama untuk radiator guard juga pakai RNG gitu. Jadi memang motor ini untuk sampai untuk guard-guardnya aja ada beberapa parts yang memang tidak mengeluarkan gitu teman-teman. Jadi hanya untuk part-part seperti RNG, Evotech, light pack gitu-gitu aja nih barang-barang yang tersedia untuk si motor ini. Untuk si jalu ini apa ya, jalu stang ya ngomongnya ya. Jalu stang ini juga gue pakai light pack warna biru ininya supaya terkesan bareng sama si ininya, si preload atasnya gitu. Jadi gue pakein warna biru juga. Masuk tadi ke pengereman atas kan udah ya. Kita masuk ke kokpit bagian atas. Kokpit bagian atas ini udah gue ganti depan pakai RCS 19, untuk kanannya Brembo RCS 19 untuk di kanan master remnya, dan untuk Ako 1 lever clutch untuk pengentingan koplingnya untuk bagian sebelah kiri. Pada nanya kenapa warnanya gold? Supaya sama sama shock breaker. Karena dari kemarin kan warnanya hitam gitu ya. Cobalah gue carilah warna yang lumayan agak mentereng lah, warna gold untungnya. Jadi tapi agak terganggu sih mata gue sebenarnya ya. Jadi kalau mungkin ada yang mau tukar gabruk Ako 1 warna hitam sama warna gold ya boleh dikabarin lah. Jadi ini masih bagus kok teman-teman gitu. Terus yang tadi gue bilang untuk master rem udah, master kopling udah, nih kita ganti si ini juga engine cut off-nya. Engine cut off-nya ini pakai Domino. Dan gas spontannya juga pakai Domino gitu. Jadi memang pengennya Itali semua nih untuk yang bagian atasnya gitu. Sama apa lagi ya, knalpot. Moge itu ngomong, ada orang ngomong sama gue, Mas Eko dari Cilacap, dia bilang kalau Moge ganti knalpot itu saving lives. Ternyata benar teman-teman. Kalau mau diganti knalpot itu, kalau motornya jadi berisik, kalau lu lagi kencang, orang di depan lu akan notice. Tapi sayangnya, motor ini setelah ganti knalpot, tidak jadi berisik. Jadi halus. tetap halus teman-teman. Penasaran? Nih gue adel ya. Gue juga bingung sih. Kenapa dia halus gitu. Ini untuk Moge sih halus banget teman-teman. Halus banget. Tuh. Saat lagi RPM pertengahan gitu, motornya pun tidak seberisik ZX-6. Wah, ZX-6 gue luar biasa lah. Saat gue manasin motor, mungkin radius 6 meter ke kanan dan 6 meter ke kiri, tetangga-tetangga gue pada tahu kalau gue lagi manasin motor. Gitu. Kalau ini tidak mengganggu. Sebenarnya ini ada baiknya dan ada buruknya. Baiknya itu lebih ke kalau lo pulang malam, jadinya lo jadi nggak perlu matiin motor, nggak perlu dorong. Dimana rumah gue tanjakan, kalau gue dorong ZX-6R kan juga agak ribet. Jadinya gue tidak pulang malam-malam karena mengganggu tetangga gue. Kalau motor ini ya normal-normal aja, satu lepas kopling gitu, gigi satu, jalan. Nah, kenapa yang gue pakai ini adalah Aero.
Ini knalpot aero 3/4 teman-teman. Jadi sampai pertengahan dari si footstep gitu. Jadi ini memang tidak full system. Full system gue belum dapat. Jadi gue pakai aero 3/4 nih sampai bawah sini dengan silencer dan mid pipe ngomongnya. Silencer dan mid pipe ini pakai aero. Untuk kedepannya itu masih standar. Jadi untuk engine-nya, kalau kemarin ZX-6R itu udah upgrade PC5 atau Power Commander 5, kalau ini mesinnya masih standar semua. Hanya knalpot sampai mid pipe yang diganti untuk si engine-nya gitu. Yang lain masih standar. Kemarin setelah gue beli pun udah gue ganti olinya. Yang belum gue kuras itu adalah radiatornya. Tapi selama ini radiatornya aman banget temperaturnya. Temperatur di motor ini maksimal itu 104. Fan nyala, langsung turun ke 98, 99, 97, sekitaran segitulah. Jadi menurut gue motor ini sangat reliable buat dipakai hari-hari. Buat teman-teman yang lagi cari motor 600 cc, yang kira-kira apa ya mas ya, motor 600 cc yang menurut mas itu reliable, terus enak dipakai harian, terus nggak malu-maluin juga di jalan, keren bentuknya. Ini adalah salah satu pilihan kalian sih. Ini reliable banget, enak banget dipakai, dan surprisingly, motornya irit. Apa karena gue jarang pakai ya? Ya itu juga bisa mempengaruhi sih. Jadi surprisingly motor ini tuh enak banget dipakainya, enak banget dilihatnya. Menurut gue pribadi ya teman-teman, mungkin ya kalian boleh komen gitu. Terus bensinnya irit teman-teman, panasnya enak, riding posisinya enak, bensinnya lumayan irit untuk urusan. Ya tapi jangan dibandingin sama Matic ya teman-teman ya, jauh lah. Kalau teman-teman bandingin sama X-Max, sama NMAX ya susah lah gitu. Tapi untuk Moge menurut gue ini adalah salah satu motor yang irit gitu. Enak lah dipakainya, tidak isi bensin melulu gitu. Tapi enak. Jadi overall nih motor ini enak banget lah. Nah, jadi itu menurut gue review dari si CBR 600 RR 2013 ini. Jadi yang tadi gue bilang, kalau kalian lagi cari motor 600 cc yang reliable buat dipakai harian, nggak capek, nggak pegel, ya nggak panas. Tapi gini ya, kalau kata temen gue, kalau nggak panas, ya jangan naik motor 600 cc. 600 cc pasti akan ada panas. Tapi menurut gue nih, panasnya masih bisa dibilang, bisa dikompromikan lah. Gitu, jadi masih bisa ditolerir, toleransi gitu untuk panasnya. Enak banget motornya dikendalikan, motornya nimble, buat dibuat belok, buat warawiri, buat nyelip-nyelip juga masih enak. Motornya nggak begitu gede bodinya. Enak deh pokoknya motor ini. Menurut gua motor ini sip lah gitu. Buat kalian yang baru mau nyoba 600 cc, motor ini adalah starter yang bagus buat kalian belajar naik motor 600 cc gitu. Saat gua pakai ZX-6 itu gue belajarnya juga cukup katanya pakai belajar ZX-6. Tapi saat gue pakai ini, oh ya ini lebih enak, lebih friendly gitu. Nah buat teman-teman semua yang lagi nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Silahkan komen mau dibahas apa lagi, atau ada bintang tamu yang mau kalian undang, atau mau kalian dengar ceritanya. Silahkan komen aja, nanti kita akan hubungi bintang tamunya. Dan buat teman-teman semua yang lagi cari official merchandise dari Dailit Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia dan shopnya Dailit Indonesia. Dan gua nggak lupa buat ngingetin kalian buat Showcase 2024 ini yang akan hadir di 18 dan 19 Mei 2024. Dan yang menariknya lagi adalah motor juga boleh masuk, jadi nggak mobil doang. Jadi buat teman-teman semua yang punya motor terus pengen ikutan showcase, ayo 2024 ini kita mejeng bareng. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.